Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Triapsari, NIM 18058216. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep psikologi sosial, yaitu tentang sikap, perilaku, prasangka, dan persepsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sikap. Saya akan menjelaskan tentang sikap. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal tertentu atau objek tertentu. Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Maka dari itu, hasil sikap terhadap suatu objek ada yang bersifat positif, yaitu menerima, dan negatif, yaitu tidak menerima. Beberapa menurut para ahli sikap adalah: yang pertama, menurut Suwarno, sikap yaitu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Yang kedua, menurut Azen, mendefinisikan sikap sebagai predisposisi yang dipelajari individu untuk memberikan respon suka atau tidak suka secara konsisten terhadap objek sikap. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lainnya sebagai dengan hasil yang positif atau negatif. Menurut Fishman dan Azen, terdapat dua aspek pokok dalam hubungan antar sikap dengan perilaku, yaitu yang pertama, aspek keyakinan terhadap perilaku. Keyakinan terhadap perilaku merupakan keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu. Yang kedua, aspek evaluasi akan akibat perilaku. Evaluasi akan akibat perilaku merupakan penilaian yang diberikan oleh individu terhadap tiap akibat atau hasil yang dapat diperoleh apabila menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu. Menurut Umi Kulsum, proses tersebut sikap dapat terbentuk melalui 4 macam, yaitu yang pertama, adopsi adalah kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berulang dan terus-menerus. Lama-kelamaan secara bertahap akan diserap ke dalam dari individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap. Yang kedua, diferensiasi, yaitu dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Dari objek tersebut, sikap dapat terbentuk dengan sendirinya. Yang ketiga, integrasi, adalah pembentukan sikap DC terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal yang akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Yang keempat, trauma, yaitu pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis juga dapat menyebabkan terbentuknya sikap. Contoh kasus dari sikap yaitu bisa kita lihat saat ada pemberitaan yang kurang mengenakan tentang adanya satu publik figur yang bernama Nisa Sabian akan memberitakan tentang perselingkuhan dirinya dengan salah satu anggota dari grup Bon Gambus yang sudah mempunyai istri dan anak. Dari pemberitaan tersebut, jika dilihat dari segi psikologi sosial, maka dapat melihat perspektif orang yang berbeda-beda, mulai dari sikap membenci Nisa Sabian karena melakukan tindakan tidak baik, hingga sikap biasa-biasa atau netral karena tidak tahu dan tidak ingin mengikuti pemberitaan tersebut. Dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat bahwa dengan suatu kasus terhadap perbedaan sikap yang diambil oleh individu seperti sikap biasa-biasa saja memberitakan tersebut hingga sikap membenci publik figur tersebut. Yang kedua, perilaku.
Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, definisi perilaku adalah suatu tanggapan atau individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku manusia khususnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku tertutup. Perilaku yang hanya dapat dimengerti dengan menggunakan alat bantu atau metode tertentu. Misalnya, berpikir, sedih, berhayal, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku terbuka, yaitu perilaku yang secara langsung dapat diketahui maknanya. Ciri-ciri perilaku manusia. Yang pertama, kepekaan sosial, kemampuan manusia untuk menyesuaikan dengan pasangan, harapan orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Contohnya yaitu perilaku seseorang ketika menjenguk orang sakit, yang berbeda ketika menghadiri sebuah pesta. Yang kedua, kelangsungan perilaku, yaitu perilaku sekarang merupakan sebuah kelanjutan dan perilaku dari perilaku sebelumnya. Terjadinya perilaku karena adanya kesinambungan perilaku manusia tidak akan pernah berhenti dalam suatu waktu sampai manusia meninggal. Yang ketiga, orientasi pada tugas. Setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia selalu memiliki tujuan atau berorientasi pada sebuah pekerjaan. Yang keempat, usaha dan perjuangan. Setiap manusia yang hidup pastinya memiliki cita-cita yang akan diperjuangkan, sehingga manusia akan memperjuangkan mimpi dan cita-citanya agar terwujud. Yang kelima, manusia adalah individu yang unik, yaitu setiap manusia memiliki ciri-ciri, sifat, watak, dan kepribadian yang berbeda-beda, serta menjadikan manusia menjadi pribadi yang unik. Selanjutnya, proses pembentukan perilaku. Yang pertama, kebutuhan psikologis, kebutuhan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lainnya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, keamanan, stabilitas, keteraturan, dan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, afeksi, keluarga, relasi, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lainnya. Yang keenam, kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mengembangkan diri, pemenuhan, ideologi, dan lainnya. Contoh kasus dari perilaku yaitu ketika sedang mengikuti perkuliahan pengembangan diri di ruangan kelas yang terasa agak gelap karena waktu sudah sore hari, ditambah cuaca mendung. Ada seorang mahasiswa yang sadar, kemudian dia berjalan ke depan dan meminta izin kepada dosen untuk menyalakan lampu yang ada di ruangan kelas tersebut, sehingga di kelas tersebut terasa terang dan mahasiswa lebih nyaman dalam mengikuti perkuliahannya. Yang ketiga, prasangka. Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Awalnya, istilah ini merujuk pada penilaian berdasarkan seseorang yang sebelumnya memiliki informasi yang relevan yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Selanjutnya, prasangka juga bisa diterapkan pada bidang lainnya selain ras. John E. Verle mengklasifikasikan prasangka ke dalam 3 kategori. Yang pertama, prasangka konektif, yaitu merujuk pada apa yang dianggap benar. Yang kedua, prasangka afektif, yaitu merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai. Yang ketiga, prasangka konatif, yaitu merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak. Definisi prasangka menurut para ahli. Yang pertama, menurut Worcel, pengertian prasangka dibatasi sebagai sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan individu anggotanya. Prasangka atau prejudice merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualitas berdasarkan keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok.
Prasangka juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat emosional yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. Yang kedua, menurut Mar'at, prasangka sosial adalah dugaan-dugaan yang memiliki nilai positif atau negatif, tetapi biasanya lebih bersifat negatif. Sedangkan menurut Brehm dan Cassin, prasangka sosial adalah perasaan negatif terhadap seseorang semata-mata berdasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu. Ciri-ciri prasangka sosial. Ciri-ciri prasangka sosial menurut Brigham dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial. Kategori sosial tersebut yaitu membagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kita, in-group, dan kelompok mereka, out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya dimiliki atau memiliki, sedangkan out-group adalah di luar grup atau sendiri. Timbulnya prasangka sosial dapat dilihat dari perasaan grup dan out-group yang menguat. Ciri-ciri prasangka sosial berdasarkan penguatan perasaan in-group dan out-group adalah: yang pertama, proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Menurut Ancok dan Sursoso, jika ada salah seorang individu dari kelompok luar berbuat negatif, maka digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar. Sedangkan jika ada salah seorang individu yang berbuat negatif dari kelompok sendiri, maka perbuatan negatif tersebut tidak akan digeneralisasikan pada anggota kelompok sendiri lainnya. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi sosial merupakan suatu cara yang digunakan oleh anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain dan menganggap kelompok sendiri lebih baik daripada kelompok lain. Yang ketiga, penilaian ekstrim terhadap kelompok lain, yaitu melakukan penilaian terhadap anggota kelompok lain baik penilaian positif ataupun negatif secara berlebihan. Yang keempat, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu biasanya dikaitkan dengan stereotip. Stereotip yaitu keyakinan atau belief yang menghubungkan sekelompok individu dengan ciri-ciri sifat tertentu atau anggapan terhadap ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota kelompok luar. Yang keenam, perasaan frustasi. Menurut Brigham, perasaan frustasi adalah rasa frustasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atas ketidakmampuannya menghadapi kegagalan. Yang ketujuh, agresi antar kelompok. Agresi biasanya timbul akibat cara berpikir yang rasialis sehingga menyebabkan seseorang cenderung berperilaku agresif. Yang kedelapan, dogmatisme, yaitu sekumpulan kepercayaan yang dianut seseorang berkaitan dengan masalah tertentu. Salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Bentuk dogmatisme dapat berupa etnosentrisme dan favoritisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka, yang pertama pengaruh kepribadian, yaitu seseorang akan terlihat pula dalam pembentukan prasangka sosial. Yang kedua, pendidikan dan status. Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin tinggi statusnya yang dimilikinya akan mempengaruhi cara berpikirnya dan akan meredusir prasangka sosial. Yang ketiga, pengaruh pendidikan anak oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua memiliki nilai-nilai tradisional yang dapat dikatakan berperan sebagai famili ideologi yang akan mempengaruhi prasangka sosial. Yang ketiga, pengaruh kelompok. Kelompok memiliki norma dan nilai tersendiri yang akan mempengaruhi pembentukan prasangka sosial terhadap kelompok tersebut. Yang keempat, yaitu pengaruh politik dan ekonomi. Politik ekonomi sering mendominir pembentukan prasangka sosial. Yang kelima, yaitu pengaruh komunikasi, yaitu
komunikasi juga memiliki peranan penting dalam memberikan informasi yang baik dan komponen sikap yang akan dipengaruhi oleh media seperti radio, televisi, dan kesemuanya akan mempengaruhi pembentukan prasangka sosial terhadap diri seseorang. Yang ketujuh, yaitu pengaruh hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan suatu media dalam mengurangi atau mempertinggi pembentukan prasangka sosial. Dampak dari prasangka ini yaitu bahwa dengan adanya prasangka sosial akan mempengaruhi sikap, tingkah laku seseorang dalam berbagai situasi. Prasangka sosial dapat menjadikan seseorang atau kelompok tertentu tidak mau bergabung atau bersosialisasi dengan kelompok lain. Apabila kondisi tersebut terhadap dalam organisasi akan mengganggu kerjasamanya yang baik, sehingga upaya pencapaian tujuan organisasi kurang dapat terrealisir dengan baik. Contoh kasus dari prasangka ini yaitu di suatu daerah, mahasiswa perantau asal Papua kerap mendapatkan perlakuan berbeda, tak hanya karena sikap rasis terhadap perbedaan warna kulit dan rambut keriting, tetapi juga prasangka atas alasan politik tentang isu Papua merdeka. Asrama mahasiswa Papua di sejumlah daerah kerap diawasi intel, dikepung aparat hingga jadi sasaran amuk massa. Yang keempat yaitu persepsi. Persepsi yaitu merupakan proses pemaknaan terhadap stimulus sebagai suatu proses. Persepsi selalu memasyarakatkan objek persepsi sangat beragam, salah satunya yaitu self. Sebagai objek, persepsi self bukanlah objek tunggal, tapi objek yang memiliki aspek-aspek yang sangat kompleks. Metode persepsi. Byrne dan Cassin menyebutkan ada 4 sumber untuk memahami diri sendiri. Yang pertama, introspeksi. Introspeksi berarti melakukan peninjauan ke dalam diri sendiri, pikiran atau perasaan kita. Yang kedua, pengamatan terhadap perilaku diri sendiri. Yang ketiga yaitu penilaian orang lain. Ironi memang bahwa sebagian dari kita ternyata misteri dari kita sendiri. Yang keempat yaitu perbandingan sosial. Yang kelima yaitu refleksi terhadap reaksi orang lain. Contoh kasus dari persepsi yaitu persepsi konsumen terhadap ikan laut segar dan produk olahannya. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan laut perlu diiringi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat ikan laut bagi kesehatan. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumsi. Pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui mengenai kelas produk tersebut. Oke sahabat semua, terima kasih. Assalamualaikum.